Bogor, Jawa Barat. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya di SDN Ciriung 06 Kabupaten Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Ciriung 06, Bapak Ishak SPD, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf pengajar SDN Ciriung 06. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kita kembali pada hari ini dalam acara aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan program dari CGP yang ada di sekolah kita, merupakan anggota dari CGP calon guru penggerak yaitu Ibu Wiwin Sugianti, yang pada hari ini insya Allah akan memaparkan tentang aksi nyata dari penyebaran penerapan budaya positif di sekolah kita. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, adapun susunan acara yang insya Allah akan terlaksana pada hari ini adalah diawali dengan pembukaan, kemudian dengan sambutan dari kepala sekolah, dan langsung kepada acara inti pemaparan dari diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, kita ikuti acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ishak SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwin selaku calon guru penggerak angkatan 10, dan juga yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru yang mudah kita semua selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, khususnya sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wiwin selaku calon guru penggerak angkatan 10 ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat khususnya untuk Ibu Wiwin dan kemudian untuk kita semua yang hadir di sini. Dan saya selaku kepala sekolah di SDN Ciriung 06 ini selalu mendukung dan juga selalu memotivasi kepada guru-guru yang lain mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang bisa ibu-ibu yang lain untuk mengikuti atau calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai sampai waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon ikuti kegiatan ini dengan sama dan baik-baik, dan mudah-mudahan kita semua ada hikmahnya untuk kegiatan ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu pemaparan dari aksi nyata diseminasi atau penyebaran penerapan budaya positif di sekolah SDN Ciriung 06 yang akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Wiwin Sugianti, calon guru penggerak angkatan 10. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillah
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu guru, rekan dari guru SDN Ciliwung 06 dan juga Bapak Kepala Sekolah yang hari ini alhamdulillah bisa mengiringi kegiatan saya dalam aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Baik, saya Wiwin Sugianti SPD hari ini akan memberikan penyampaian apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai penerapan budaya positif. Saya merupakan CGP angkatan 10 dari SDN Ciliwung 06 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Di sini saya bukan ingin menggurui atau bagaimana. Kita di sini sama-sama berdiskusi, sama-sama berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan pengalaman ini bisa kita terapkan di sekolah kita, ya, di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Oke. Ibu Bapak, di layar ada tulisan "Yuk senyum selama 30 detik". Oke. Saya mau minta kepada Ibu Bapak kesediaannya untuk berdiri. Semuanya untuk berdiri dan mencari pasangannya, berhadapan dengan pasangannya. Silakan, mangga. Silakan berhadapan dengan pasangannya. Balik. Oke. Senyumnya selama 30 detik. Nah, sekarang berhadapan dulu. Lihat ya di depan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Belum waktunya. Berarti ini sudah tertanam budaya positifnya nih. Silakan tatap teman Bapak Ibu. Senyum. Awali dengan senyum dulu. Nah, jangan dulu terlihat giginya. Oke. Gak bikin jatuh cinta. Oke. Lalu lebar. Insyaallah ada positifnya ya. Senyum itu kan sama saja aura positif. Mudah-mudahan di kegiatan hari ini kita mendapatkan hal-hal yang positif. Amin. Next. Oke. Sebelum dimulai ke materi, ya, kegiatan materinya, di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Sebetulnya kesepakatan sama juga dengan peraturan kali ya Bu ya. Di sini kita buat kesepakatan. Yang pertama, di sini ada pemantik ya. Saya buat pemantik ada 4. Bisa nanti Bapak Ibu boleh tambahkan kira-kira kesepakatan kita hari ini apa saja boleh. Di sini ada menghargai siapapun. Jadi saya berharap di dalam kegiatan hari ini kita sama-sama menghargai siapapun yang bicara, siapapun nanti yang kira-kira teman-teman ada yang mengungkapkan pendapat ya. Kita saling menghargai. Lalu yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Siapapun yang berbicara sama ya seperti tadi, kita menjadi pendengar yang baik juga. Lalu yang kesepakatan yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Alhamdulillah hari ini sopan-sopan semua, rapi-rapi. Lalu yang ketiga yang keempat, boleh makan dan minum tapi dengan tenang ya. Oke, mungkin ada tambahan kesepakatan lain atau cukup kesepakatannya? Boleh, mangga Ibu. Lanjut. Oke, lanjut. Ini yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak pada modul ya budaya positif, yaitu sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Jadi ada 6 konsep yang
menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu diantaranya pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Lalu yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya mau tanya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa sih disiplin positif? Mangga. Boleh Ibu, boleh untuk guru, boleh untuk siswa juga Pak. Ya, Mangga. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas seedukasi saya ya. Saya mengambil disiplin positif untuk guru ya. Misalnya kita datang tepat pada waktunya, memberikan contoh kepada anak murid kita, datang 5 menit sebelum bel masuk. Jadi ketika anak sudah sampai di kelas, guru pun sudah ada di kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya dong buat guru. Lanjut, ada yang mau menambahkan lagi apa sih disiplin positif? Mangga Bapak. Disiplin positif itu berarti kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan di sekolah atau diterapkan di suatu tempat. Terima kasih Bapak. Tepuk tangannya. Ada lagi? Oke, next Bu. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, betul sekali yang tadi Bu Mai bilang ya, disiplin itu intinya dari perilaku ya. Kalau kita garis bawahi itu berarti dari perilaku kita ya, seperti datang tepat waktu, datang sebelum 5 atau 15 menit sebelum bel, itu juga betul. Yang Pak Ishak juga katakan juga betul. Nah, kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ternyata kalau kita garis bawahi lagi, ternyata memang disiplin itu harus tertanam pada diri sendiri, diri kita. Ketika diri kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, ternyata penguasa. Berarti kalau penguasa berarti orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Oke, next. Baik. Disiplin tadi menurut Ki Hajar Dewantara, sedangkan menurut Dian Gos yaitu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Betul nggak ya bacanya saya? Yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik berarti dari iya, betul sekali ya, seperti yang tadi dikatakan, disiplin itu memang harus ada dari diri sendiri. Ketika kita belum mampu, ternyata harus ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Jadi memang usahakan disiplin itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Siap, next. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini disiplin positif itu tujuannya ya untuk merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Jika dilihat dari teks ini ya, ini merupakan disiplin untuk murid ya, di lingkungan sekolah. Nah, disiplin untuk pada diri siswa, diri murid itu harus tumbuh karena kesadaran diri, tapi ternyata harus juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa
Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nanti selanjutnya akan kita bahas lagi. Lanjut Bu Bir. Oke, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi contohnya nih misalnya, kenapa anak-anak harus sekolah? Pasti punya alasannya. Agar misalnya pintar. Dan memang kewajiban seorang anak adalah sekolah, belajar. Nah itu. Jadi itu termasuk adalah contoh dari disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita juga di sekolah nih dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan mengharapkan pujian, ya, dan juga bukan berdasarkan hukuman. Walaupun pada kenyataannya kadang ya mungkin kita masih merasakan anak datang tepat waktu bukan karena kesadaran sendiri, tapi takut dihukum katanya gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan nanti kita tahu trik-triknya bagaimana cara melakukan disiplin positif, insya Allah anak-anak murid dapat ya melakukan disiplin positif itu berdasarkan motivasi internal dari dirinya sendiri. Oke, mungkin next. Nah tujuannya yaitu menanamkan motivasi, ya, lalu akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Dari tadi ini kita ngomongin nilai-nilai kebajikan ya. Oke, nanti kita ada selanjutnya. Yuk, ada pertanyaan nih. Yuk diskusikan dan sepakati. Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah ada yang mau menanggapi apa sih nilai-nilai kebajikan? Atau contohnya deh, nilai-nilai kebajikan itu apa? Mangga, Bu Kia? Ayo, silakan Bu Kia. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Contohnya aja, misalnya apa ya? Menurut pendapat saya, ya apa saja nilai-nilai kebajikan berarti yang berisi kebaikan. Ada kebaikan di situ walaupun sedikit, sekecil apapun ya. Dan juga karena kita berada di sekolah, berarti sekolah itu ada sebuah organisasi. Organisasi memiliki aturan-aturan yang di dalamnya harus diikuti oleh semua warga sekolah, baik guru dan murid-murid. Contohnya murid mungkin masuk pukul 7, istirahat jam berapa, pulang jam berapa, itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Apabila mereka mengikuti aturan tersebut dengan baik, berarti mereka sudah memberikan nilai kebajikan di situ. Mungkin itu contoh kecil ya. Ada banyak nilai-nilai norma-norma lain selain harus mengikuti aturan di sekolah, tapi bagaimana kita memberikan sikap yang baik atau dari hal-hal kecil, ucapan salam setiap hari kepada teman, kepada guru. Mungkin itu saja pendapat saya. Ya, terima kasih Bu Kia. Tepuk tangannya dong untuk Bu Kia. Betul sekali, nilai-nilai kebajikan itu ada kata Bu Kia tadi, sedikit nilai ada kebaikan. Ya, intinya ya kalau kita garis bawahi lagi nih, nilai-nilai kebajikan itu adalah perilaku positif ya. Sebetulnya perilaku positif sangat-sangat banyak sebetulnya ya nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini. Nah ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan di sekolah ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan tadi yang seperti Bu Diah katakan ya, betul sekali. Kalau menurut yang saya dapatkan ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kalau menurut Dr. William menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu suatu perbuatan, perilaku yang memiliki tujuan tertentu ya, ke arah yang lebih positif. Sedangkan menurut Diengos mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, next. Nah, sebetulnya di sekolah kita, bukan di sekolah kita saja, sebetulnya di Indonesia ini sekarang itu kita sudah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata kurikulum merdeka itu kita mengharuskan kita di dalamnya itu, di dalam modul, di dalam rapor ya, itu harus ada nilai-nilai kebajikan. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tanpa kita ketahui ternyata ya, profil pelajar Pancasila itu ternyata merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau dari 6 organisasi. Yang pertama dari yang kita gunakan ya di Indonesia ini, kita gunakan yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini kita gunakan kalau sekarang pakai modul pasti harus kita sisipkan ya, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Lalu di sini ada IBOPYP, lalu ada 9 pilar karakter, lalu ada lifelong good life skill, lalu ada petunjuk hidup. Ini lumayan banyak. Jadi ada the 7 essential virtue, lalu yang ke-6. Nah, ini ada proyek nilai-nilai kebajikan. Ternyata peduli, rajin, kreatif itu merupakan perilaku ya dari nilai-nilai kebajikan. Tanpa awalnya saya juga tidak tahu, tapi ternyata setelah saya mengikuti kegiatan CGP, mendapatkan ilmu seperti ini, baru tahu oh ini ternyata banyak sekali nilai-nilai kebajikan ya. Terutama ada lagi keteguhan hati, pengertian, ketegasan, lurus hati juga termasuk nilai dari kebajikan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Apa itu motivasi? Yang saya tahu, motivasi itu kan mungkin ada dua macam ya, Bu. Motivasi negatif dan motivasi positif. Saya ambil motivasi positif ya. Seumpamanya di antara teman kita nih, misalnya ada yang kurang bersemangat dalam bekerja, apa gimana kita kasih dorongan, kasih motivasi dengan dukungan yang baik, ya menyemangati gitu ya. Enggak ya? Oke, siap. Tepuk tangan dong buat untuk Bu Mai. Alhamdulillah Bu Mai, terima kasih. Ya, apa itu motivasi? Next. Nah, motivasi ternyata ada tiga motivasi perilaku manusia. Ya, betul sekali seperti Bu Mai tadi ya. Motivasi katanya ada dua, ada motivasi positif, ada motivasi negatif. Intinya motivasi itu memberikan dorongan, memberikan semangat ya untuk lebih baik lagi. Oke, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini ada 3. Kira-kira kalau kita di antara ketiga ini pilihnya yang mana? Yang terbaik itu menurut Bapak Ibu yang nomor 1, 2 atau 3? Dari hukuman tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamil, tepuk tangan untuk Pak Jamil. Betul, hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini ada kisah, ada cerita nih. Iya, nggak pakai suatu hari jadi langsung. IPA kurang
menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Mungkin kita juga pernah mengalami siswa yang seperti ini mungkin di dalam kelas ya. Kitanya sibuk menjelaskan, tiba-tiba ada anak juga yang asik gitu. Tapi tanpa kita sadari kadang kita juga tidak menanyakan langsung, tidak menanyakan kenapa, tapi langsung menjudge si anak gitu ya. Lanjut. Oke. Ayo kita pikirkan, apakah Anda atau Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Kalau setuju atau tidak dan mengapa? Mangga ada yang mau diulangi lagi, mangga diulangi lagi. Jadi si Ipa itu tidak suka dengan pelajaran matematika. Ketika Pak Seno-nya menjelaskan, Ipa-nya itu hanya sedang menggambar di buku gambar. Lalu Pak Seno menyuruh Ipa untuk menjawab, tapi karena kaget dan gugup, akhirnya Ipa itu menjatuhkan sesuatu dan akhirnya diketertawakan oleh teman-temannya karena menjawabnya juga dengan gugup. Tapi Pak Seno diam saja. Justru malah Pak Seno menyuruh Ipa maju ke depan dan menunjuk hidungnya. Jadi apakah Bapak Ibu setuju nih dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Lalu kalau setuju atau tidaknya apa alasannya? Mangga ada yang bisa membantu? Betul. Karena terlalu pribadi dia masuk disuruh ke depan dan kemudian langsung ditunjuk hidungnya ya. Mungkin anak tersebut akan semakin merasa down karena terlalu tertuju ke anak itu tersebut. Terus mengapa ya? Itu. Setuju atau tidak jadi? Ya. Oke. Karena terlalu doktrin banget. Oke, sip. Iya. Terima kasih Bu Mai. Tepuk tangan lagi dong nih buat Bu Mai. Terima kasih Bu Mai. Lanjut. Next. Ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira menurut Bapak Ibu nih, tindakan Pak Seno itu berupa hukuman atau konsekuensi ya? Kalau tadi kata Pak Jamil kan, gimana menurut Pak Jamil nih Pak? Ya. Bukan menjawab ya, kalau jawab harus betul semua ini. Ini hanya sharing aja. Tindakan dari Pak Seno dalam cerita tersebut adalah memang tidak betul atau kurang setuju. Untuk masalah konsekuensinya dan hukumannya, itu berupa konsekuensi. Ya, konsekuensi kenapa? Sebab itu adalah dampak dari perbuatan si Pina ya. Si Ipa ya, bukan si Pina. Konsekuensi yang diterima oleh Pina tersebut karena tidak memperhatikan. Terima kasih. Oke, siap Bapak, terima kasih. Lanjut. Ya. Oke, setelah mendengar jawaban dari Pak Jamil ya, tanggapan juga dari Bu Mai. Nah, di sini apa sih hukuman, apa sih konsekuensi? Jadi ini ada perbedaannya. Jadi ternyata kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, jadi tiba-tiba. Oke, jadi yang kedua bersifat satu arah. Lalu yang ketiga berupa fisik. Jadi kalau hukuman itu maksudnya bersifat tidak terencana, tiba-tiba, jadi hanya si guru saja yang bisa melakukan itu tanpa diketahui oleh si siswanya atau si muridnya. Ya, secara spontan.
Jadi tidak ada yang namanya kesepakatan. Itu tanpa ada perencanaan, ya tanpa ada perencanaan. Jadi spontan si guru itu, misalnya kayak seperti tadi, misalnya contoh yang lain ya, misalnya gini, si anak itu tidak menggunakan sepatu, misal ya, tidak menggunakan sepatu, udah, kamu nggak boleh masuk, kamu lari lapangan, kayak gitu. Hukuman itu. Nah, jadi tidak terencana, secara tiba-tiba, spontan aja si gurunya menyuruhnya. Jadi si guru itu sebelumnya dia bicara itu tidak menyebutkan kalau tidak mematikan nanti dapat hukuman. Nah, seperti itu. Jadi bersifat satu arah. Nah, jadi bersifat satu arah yang memang si gurunya aja yang mengetahui apa yang, jadi bebas si gurunya yang mau ngapain aja gitu. Oh, kalau konsekuensi berarti kayak ini ya, contohnya kesepakatan kelas. Nah, gitu. Jadi nanti kita ini, berupa fisik dan psikis. Oke, tadi kan kayak tadi si IPA disuruh maju, ditunjuk-tunjuk tuh hidungnya, ya kan? Jadi hidungnya mancung kan? Nah, itu. Nah ya, jadi beda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Mereka kalau sudah terencana berarti kan sudah ada, sudah ada kesepakatan, tercantum, ya istilahnya tertulis seperti itu. Lalu sudah disepakati. Berarti kalau sudah disepakati, siswa sudah tahu apa kalau nah betul, jika dia melakukan sesuatu dia akan mendapatkan ini. Nah itu konsekuensi. Lalu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur gitu. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, memang ya konsekuensi tetap akan merasa ketidaknyamanan untuk si murid, tapi dalam jangka waktu pendek ya. Lalu guru tetap memonitor murid. Kalau monitor berarti kan memantau ya. Lanjut. Oke, kita pilih ya, hukuman or konsekuensi. Ada pertanyaan, Bapak Ibu tinggal pilih nih, termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, membuang kembali sampah yang dibuang di sembarang tempat. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, berjemur di lapangan upacara saat jam pelajaran hingga pulang karena mengobrol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tadi kan dia psikis ya, fisik ya. Lalu yang ketiga, murid diminta berlari mengelilingi lapangan tanpa menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis kelas. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa membedakan nih ya, berarti apa hukuman dan juga apa itu konsekuensi. Alhamdulillah. Apa itu penghargaan? Paling senang kalau kita tuh dapat penghargaan ya. Next Lubit. Ya. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini penghargaan menurut Alfikon. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah sebetulnya penghargaan sesungguhnya. Jadi tindakan memberi penghargaan nilainya sama juga dengan menghukum seseorang. Ini penghargaan itu tidak semuanya menjadi positif ya. Bisa juga malah sebaliknya. Karena penghargaan akhirnya jadi bisa melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan dari penghargaan tersebut. Penghargaan, itu ciri-cirinya, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas,
penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dari dalam diri. Oke, lanjut. Materi ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan. Oke. Kalau di sekolah-sekolah mungkin ya sekarang kita juga di kelas ya diusahakan atau jika kita melakukan suatu kegiatan, usahakan kita membuat dulu keyakinan. Sama juga dengan kesepakatan. Seperti yang tadi kita lakukan sebelum kegiatan desiminasi, tadi ada 4 pemantik ya, kesepakatan dalam kegiatan forum desiminasi. Lanjut. Apa sih keyakinan? Di sini ternyata guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita bisa membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran atau di tahun ajaran baru, boleh juga. Tapi saat membuat kesepakatan kelas, bukan gurunya yang membuat, tapi guru dan siswa. Jadi siswa atau murid itu boleh mengeluarkan ide-idenya mengenai kesepakatan kelas. Nah, setelah itu dikumpulkan, lalu ditanyakan satu-satu seperti itu boleh. Misalnya ini disepakati atau tidak? Kalau misalnya menurut temannya tidak usah misalnya datang tepat waktu, misalnya gitu. Disepakati atau tidak? Disepakati. Nah, dalam membuat kesepakatan itu tidak boleh menggunakan bahasa negatif. Jadi beda dengan tata tertib mungkin ya. Kalau dulu kita tata tertib kelas ya. Kalau sekarang mungkin bisa dirubah dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan kalimatnya atau katanya itu tidak ada lagi kata negatif. Dan biasanya bahasanya atau kalimatnya itu mudah diingat. Contohnya misalnya kita sering lihat atau terbiasalah gitu ya membuat peraturan kelas atau tata tertib kelas itu misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Ada kata dilarang. Itu jika di kesepakatan kelas itu tidak dipakai bahasa itu. Jadi di bahasa positifnya berarti membuang sampah pada tempatnya. Jadi langsung seperti itu. Misalnya dilarang ribut saat belajar di dalam kelas. Tidak ada lagi dilarang. Berarti dirubah dengan misalnya tertib saat belajar. Seperti itu. Keyakinan kelas ya tadi seperti saya bilang ya ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Pernyataan universal. Lalu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya tadi saya bilang ya positif. Next. Hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi mudah diingat dan mudah dipahami oleh anak. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita buat kesepakatan yang memang bisa diterapkan, bisa dilakukan. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi istilahnya ketika kita membuat kesepakatan kelas tadi yang saya bilang, jangan gurunya aja sendiri langsung jadi ketiplok, tapi ada yang namanya diskusi, gitu ya. Lanjut. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kita sudah buat nih di awal tahun pembelajaran, sudah buat sesuai dengan kesepakatan kita siswa dan guru misalnya. Dan ternyata setelah membuat kesepakatan satu semester itu ada beberapa kesepakatan yang ternyata tidak sesuai atau tidak bisa dilaksanakan ternyata.
Nah itu kita bisa tinjau kembali dan bisa kita rubah. Jadi kita buat lagi kesepakatan dengan cara ya tadi, dengan cara berpendapat atau tukar pendapat. Lanjut. Prosedurnya ini mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tadi, mencatat semua masukan-masukan tadi yang seperti saya bilang ini semuanya boleh mengeluarkan pendapat lalu dikumpulkan ya, nanti disusun lagi dipilih mana yang lebih tepat ya untuk dijadikan keyakinan kelas atau ke ya peraturan. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya nih tadi kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ada kata jangan, larangan berarti. Nah kita rubah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan ada kata jangan berlari. Jangan itu kata negatif, nah kita ubah ke positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Ini contoh. Next. Tinjau kembali sama seperti tadi ya. Tinjau kembali. Lalu setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Ya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi setelah betul-betul disepakati bisa berupa di print out atau apa nanti ditempel di dinding kelas sehingga semua warga kelas yang terutama bisa melihat atau membacanya. Next. Nah ini ada contoh keyakinan kelas kesepakatan kelas 5 SDN Ciriung 06. Jadi di sini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama menjaga kebersihan. Lalu kedua disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga saling tolong menolong. Yang keempat berkata sopan. Yang kelima saling menghormati. Jadi kata-katanya kalimatnya itu singkat, ya singkat. Jadi tidak terlalu panjang tapi mudah diingat dan tidak ada kata-kata negatifnya. Semua berupa positif. Lalu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah ini dari keyakinan kelas ini ya. Jadi ada yang mirip-mirip sebetulnya ya, tapi ternyata ada yang bukan keyakinan kelas gitu. Seperti yang ini, datang tepat waktu. Ini keyakinan kelas, tapi yang ininya sering hadir terlambat. Jadi kebalikannya lah ya. Lanjut. Di sini ada tugas saya, tugas kamu. Jadi ada tugas saya dan tugas kamu, maksudnya tugas siswa dan tugas guru. Tugas guru mengajar, mendidik, memberi nilai. Tugas siswanya atau muridnya belajar, mencoba, lalu mengikuti peraturan. Yang bukan tugas guru menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Jadi kita tidak bisa memaksa juga ya. Lanjut, lanjut. Oke, ice breaking. Kita berdiri lagi Bapak Ibu. Ayo berdiri lagi. Kita ice breaking. Ada hijau, ada hitam. Berpasangan. Bapak Ibu cari pasangannya. Cari pasangannya. Oke. Ayo cari pasangan. Jadi yang hitam sebelah kanan. Yang mana berarti hitam mana hitam? Yang kanan hitam, yang kiri hijau. Oke, ya. Kalau ya, jadi kalau saya bilang hitam, berarti hitam yang harus mukul tangan si hijau sebisa mungkin menghindar. Oke, ya ngeles ya. Oke, tangannya ini biar tangan kuning, biar tangan ya. Jadi siap-siap. Silakan tangannya. Oke. Iya. Oke, tangannya boleh seperti ini, telapak tangannya. Iya. Ini agak jauh ya. Jangan nempel. Yang hijau sudah kiri. Kalau saya bilang hitam berarti si hitam memukul. Ya, si hijau. Nah, si hijau menghindar. Oke.
Siap-siap ya, konsentrasi. Oh belum. Hitung. Ya lanjut ya. Ulangi. Oke, 1. Ya, ini biar nggak ngantuk. Hitam dan hijau ya. Iya, posisi kanan hijau, posisi kiri hitam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Nah, ice drinking ini sebetulnya untuk apa namanya ya? Ice drinking itu sebetulnya kalau kita sudah merasa jenuh di kelas, boleh nih Bapak Ibu gunakan saat akhir pembelajaran. Next. Kita lanjut ke materi keempat. Oke, ada 3 materi lagi. Kebutuhan dasar manusia. Next. Kebutuhan dasar manusia. Iya. Ibu tahu kebutuhan dasar manusia apa aja sih, Bu? Apa? Oh, kebutuhan biologis. Ibu tuh yang dibutuhin apa sih, Bu? Coba. Bebas Ibu butuh apa? Kebutuhan secara keseluruhan ya. Oke, Ibu apa? Kenyamanan. Ketenangan. Dan kebebasan. Oke. Oke, yang positif. Sip. Ibu, ada lagi nggak, Bu? Ibu ada lagi? Ibu mau nambahkan apa Ibu ke kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia yang Ibu harapkan atau yang primer sehingga dapat tersier. Iya, ada premier, katanya sekunder, dan tersier. Oke, Bu Emi, terima kasih. Ada pernyataan, nanti kita hitungkan ya. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih, gitu ya? Di sini ada pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kadang kita kalau di dalam kelas ada siswa yang mungkin membuat perilaku atau berbuat yang tidak sewajarnya atau yang negatif. Nah, yaitu ternyata mungkin bisa jadi karena si anak itu ya gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bu yang kita butuhkan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh enggak? Iya. Kalau nggak bertahan juga oke. Iya, dengan cara bagaimana, Bu? Makan, betul. Minum, ya itu. Lalu kebutuhan untuk diterima. Ya, kita juga sebetulnya ternyata kebutuhan dasar kita yaitu yang kedua kebutuhan untuk diterima. Lalu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi kebutuhan kemampuan sekecil apapun kemampuan kita ternyata kita butuh pengakuan, gitu ya. Lanjut, kebutuhan akan pilihan. Lalu kebutuhan untuk merasa senang. Gimana sih kalau kita pengen senang? Biasanya jalan-jalan ya Bu ya, mall gitu ya. Nah, itu ternyata adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, ada kasus Ibu Ita, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya si Tony. Nah, beberapa anak telah mengeluhkan Tony yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mungkin apakah pernah ada yang peristiwa kenyataan di kelas? Gimana? Ada. Ini kebetulan ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ita, apa yang akan Anda lakukan? Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Nah, katanya tadi kan ada nih, aduh Bu, ada saya di dalam kelas. Kira-kira apa sih kalau kita punya siswa tiba-tiba
seperti itu, suka ngambil makanan teman dengan terpaksa. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pengalamannya? Apa sih yang kita lakukan? Gimana Mutia, Mangga? Ya banyak ya Bu, beberapa di kelas kita pernah mengalami hal seperti ini juga. Kalau yang pernah saya alami, saya melakukan pendekatan dulu. Kenapa Tony berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya. Apakah karena dia memang lapar dan belum makan? Dan dari situ kita mungkin bisa mencari solusi yang tepat tanpa harus menjudge si Tony ini begini begitu gitu ya. Kan memang kayak anak-anak seperti itu. Jadi kita cari dulu latar belakangnya kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Tia, betul sekali. Intinya pendekatan ya Bu Tia ya, dengan cara bertanya, berdialog, bukan langsung memarahi, menjudge jadi kamu tuh ya gitu. Tapi tidak sedang. Jadi ada misalnya Tony itu memiliki beberapa alasan dan ternyata di dalam satu peristiwa itu bisa menjadikan beberapa kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi. Contohnya misalnya si Tony ini alasan yang pertama itu karena lapar. Tadi betul misalnya kata Bu Kia tuh, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, dan tidak membawakan uang kata Bu Yani. Jadi bagaimana cara si Tony di sekolah agar bertahan hidup? Nah ya, yaitu dengan cara dia akhirnya memaksa meminta makan. Kalau alasan Tony yang kedua karena dia merasa senang. Ada juga ternyata misal karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kira-kira kalau si Tony punya alasannya karena senang jadi teman-temannya, gurunya gitu ya, memperhatikan dia, berarti dia tuh ternyata butuhnya tuh butuh apa sih? Iya, perhatian, butuh kasih sayang, butuh diterima di lingkungan, gitu ya. Lanjut. Kalau alasan Tony yang ketiga ternyata biar teman-temannya tuh takut sama Tony. Jadi segala sesuatu yang Tony inginkan itu maksa. Nah, dipaksa terus harus teman-temannya itu menuruti keinginannya. Ternyata kalau alasannya seperti itu, Tony itu butuh dasarnya itu ya, memenuhi kebutuhan dasarnya itu yaitu ingin kekuasaan. Ya, walaupun ternyata ya apa yang dilakukannya itu ternyata tidak kurang tepat. Ya, lanjut. Nah, jika alasan Tony yang keempat karena dia merasa bosan, dia udah dibawain bekal. Tapi ternyata bawain bekalnya ibunya itu aja. Nah, sedangkan kalau temannya bervariasi, tiap hari ganti-ganti. Nah, tapi si Tony mah tidak pernah ganti-ganti. Jadi akhirnya dia merasa penasaran dengan makanan-makanan teman-temannya. Nah, ini berarti ya Tony itu gagal ya. Dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan yaitu kebebasan. Kebebasan dari apa? Dari makanan yang dibawakan oleh orang tuanya yang hanya itu saja. Lalu dunia berkualitas. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi perilaku yang kita lakukan ya, ini merupakan adalah kualitas dari diri kita. Seperti tadi Tony ya, walaupun sebetulnya dia kurang tepat melakukan seperti tadi, tapi karena dia ingin memenuhi kebutuhannya, maka dia melakukan hal-hal yang dengan cara yang negatif, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Materi kelima, ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ini materi kelima ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ya, sebetulnya posisi kontrol ini, 5 kontrol ini
pasti pernah kita lakukan. Ya, yang pertama yaitu penghukum, lalu yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima yaitu manajer. Penghukum seperti yang tadi, jadi hanya satu arah, jadi belum apa-apa sudah langsung itu. Ya, kadang mungkin tanpa kita sadari kita pernah melakukan itu. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya misalnya, ya ampun nak, nggak kasihan apa sama ibu? Ibu mah udah capek-capek nerangin, ngejelasin, kamu malah pada bercanda-bercanda. Nah, itu sebetulnya jadi pembuat merasa bersalah. Si anak itu jadi, iya, saya salah. Ya ampun nak, kamu gak kasihan sama orang tua kamu, udah capek-capek nyari uang, kamu sekolah gak bener. Nah, itu jadi ada bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang membuat merasa bersalah. Lalu kalau yang ketiga teman. Kalau teman seperti walaupun ke murid, antara guru dan murid menggunakan bahasa teman. Misalnya ada siswa ketika di dalam kelas izin ke kamar mandi, nggak balik-balik ke kelas. Ditanya, kamu ngapain aja sih? Jadi pakai bahasanya bahasa teman. Bahasa teman. Kamu ngapain sih di kamar mandi? Lama banget. Bapak, udah cepetan ke kelas. Iya, tenang aja. Ntar juga saya ke kelas, santai. Mungkin Bapak Ibu pernah ya ada yang menggunakan bahasa seperti itu teman siswa itu ke kita, gitu ya. Nah itu. Lalu yang kedua pemantau. Kalau pemantau tuh hanya memantau aja, melihat, gitu, tanpa ada tindakan apa-apa. Nah, dilihatin aja, dipantau terus tanpa melakukan tindakan apa-apa. Nah, sedangkan yang terakhir itu manajer. Manajer maksudnya bukan ya, manajer ya mengatur, katanya boleh. Nah, di sini kalau manajer ini jadi menggunakan 3 restitusi, ya, menggunakan 3 langkah-langkah. Di sini nanti dia itu bisa bertanya, ya, bertanya dengan bahasa yang sopan, bahasa yang positif, lalu menanyakan apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Lalu selanjutnya yaitu memberikan motivasi untuk ya melakukan yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik. Itu manajer. Dalam posisi kontrol, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Lanjut. Nah, tujuan mempelajari 5 posisi kontrol yaitu guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Jadi yang lebih tepat ya posisi kontrol itu adalah posisi manajer. Jadi itu yang lebih tepat. Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol itu. Di sini ada ciri-cirinya, ya, ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan. Lalu untuk memperbaiki hubungan, adanya tawaran, bukan paksaan. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu restitusi menguatkan, yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya mengembalikan murid yang berbuat salah itu
Jadi dia bisa memperbaiki kesalahannya. Oke, materi ke-6, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Tujuan segitiga restitusi yaitu guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Lalu guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid disiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan. Yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini kan sesuatu atau proses ya dalam menemukan atau menyelesaikan masalah atau menemukan solusi ya. Oke. Yang tadi masih yang tadi. Oke. Ya, masih di sini segitiga restitusi tadi saya bilang ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ketika misalnya si anak itu ada yang membuang sampah sembarangan, kita jangan langsung teriak, buang sampahnya ke situ. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, si anak dipanggil dengan baik-baik. Misalnya Lia, sini nah, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Coba, mana sampah kamu? Silahkan ambil lagi. Lalu dia ambil lagi, boleh ikut ibu, misalnya gitu. Boleh ikut ibu ke kantor. Nah, jadi kegiatan restitusi ini tidak melibatkan orang banyak. Hanya di antara 1 guru dan 1 muridnya yang bersangkutan. Gitu. Jadi ketika berdialog, ini berdialog. Kegiatan segitiga restitusi itu seperti dialog. Menstabilkan identitas, nanti tanya misalnya dengan bahasa yang sopan, misalnya kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Misalnya jawabannya, aku males buang sampah, tempat sampahnya jauh. Nah, di situ lalu kita bisa bilang, ya setiap orang pernah melakukan misalnya kesalahan. Nah, misalnya ibu pun pernah melakukan kesalahan, tapi misalnya menurut Lia tindakan Lia betul atau salah ya? Misalnya, sudah tepat belum? Di sini yang kedua. Jadi lanjut ke validasi tindakan yang salah. Lalu si Lia itu berpikir, oh iya Bu, saya salah. Nah, di situ. Jadi tidak langsung kamu. Jadi semua ada prosesnya. Jadi kalau segitiga restitusi ada 3 tahapan. Nah, setelah validasi tindakan yang salah, nah barulah ya Bu, saya salah misalnya. Harusnya bagaimana? Harusnya saya buang sampah ke tempat sampah Bu, misalnya gitu. Terus nanti kata gurunya misalnya gitu. Nah, menurut Lia, apakah Lia bisa nih menyebutkan keyakinan kelas yang mana nih yang menurut Lia tidak tepat dengan yang Lia lakukan, misalnya gitu. Oh iya Bu, tidak menjaga kebersihan atau tidak bertanggung jawab, misalnya gitu. Nah, di sini langsung menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan dan si anak sadar ternyata dia tidak tepat melakukan itu, dia salah, dia tahu keyakinan kelasnya itu sudah dia langgar, misalnya gitu ya. Lalu si guru itu harus memberikan motivasi dan memberikan keyakinan bahwa si murid itu akan bisa berubah. Seperti itu. Next. Di sini ada penerapan budaya positif di sekolah. Contoh-contohnya misalnya next.
Nah, di sini salam dan sapa pagi, ya, salam dan budaya positif yang memang harus senantiasa dilakukan di sekolah, ya. Nah, ini akan sebetulnya dengan salam dan sapa pagi ini akan menumbuhkan rasa kedekatan kita dengan murid. Lalu di sini ada kegiatan kerja bakti, ya, ini adalah salah satu juga contoh dari budaya positif. Next. Kegiatan religius, di sini saya ambil contoh yaitu kegiatan rutin kita setiap Jumatnya, yaitu melakukan budaya positif berupa sholat duha bersama-sama, ya. Setelah itu kita berdoa bersama, lalu ada yang melakukan murojaah mungkin di kelas masing-masing. Lalu yang terakhir itu kegiatan segitiga restitusi. Kebetulan ini saya lakukan saat itu sedang ada tugas juga, dan ini saya praktekkan. Mudah-mudahan tidak hanya karena tugas, mudah-mudahan saya juga bisa melakukan kegiatan segitiga restitusi, ya, dalam setiap menghadapi atau menyelesaikan persoalan atau masalah yang ada di dalam kelas. Demikianlah Bapak Ibu paparan hari ini, ya, paparan saya dalam kegiatan aksi nyata desiminasi budaya positif. Semoga dengan paparan ini kita semua bisa melakukan atau menerapkan budaya-budaya positif, ya, agar siswa, murid-murid semua di sekolah kita memiliki kesadaran betul-betul dari diri masing-masing. Kiranya dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum selesai, apakah ada pertanyaan atau pas saja? Oke, pas saja. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu guru hebat atas membersamainya saya dalam kegiatan hari ini. Sehat selalu. Salam guru penggerak. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.